Namaku Rian. 4 tahun lalu, tepatnya di bulan Agustus, aku dan 5 temanku, Lisa, Arif, Nisa, Tony, dan Bima, memutuskan untuk mendaki Gunung Waringin, sebuah gunung yang terkenal dengan jalur pendakiannya yang sangat panjang di Pulau Jawa. Jalur lintas dari Desa Sukamukti ke Desa Sukawana ini membutuhkan waktu sekitar 5 hari 4 malam. Kami memulai perjalanan dari Jakarta menggunakan kereta menuju Kota Malang. Setelah itu, kami melanjutkan dengan mobil travel yang sering digunakan para pendaki. Total perjalanan hingga tiba di base camp memakan waktu 22 jam, sungguh perjalanan yang melelahkan. Menjelang maghrib, kami tiba di base camp Sukamukti. Setelah mengurus perizinan, kami beristirahat bersama satu kelompok pendaki lain dari Bandung yang kebetulan juga akan naik esok hari. Malam harinya, udara dingin membangunkanku. Rasanya mendesak sekali untuk ke toilet. Aku berjalan ke belakang bangunan base camp, tempat toiletnya berada. Saat sampai, aku mendengar suara air dari dalam, seperti seseorang sedang mandi. Wah, siapa yang mandi malam-malam begini? Kuat banget dia sama dinginnya, gumamku. Aku menunggu sambil merokok di luar. Namun sampai rokokku habis, orang itu belum juga keluar. Karena penasaran, aku mengetuk pintu, tetapi tidak ada respons. Saat kubuka, aku kaget. Toilet itu kosong, lantainya pun kering. Dengan perasaan campur aduk, aku segera menyelesaikan urusanku dan kembali ke tempat tidur. Mencoba melupakan kejadian aneh itu. Hari pertama. Keesokan paginya, aku adalah orang terakhir yang bangun. Setelah semua siap, kami naik ojek menuju batas hutan. Perjalanan 40 menit dengan jalur berbatu itu cukup menantang, tapi kami memilih ojek untuk menghemat tenaga dan membantu perekonomian warga setempat. Pendakian dimulai sekitar pukul 9 pagi. Trek awal berupa tanah kering dengan debu tebal. Siang harinya, kami tiba di pos air 1 untuk makan siang. Sambil makan, aku bertanya kepada kelompok Bandung. Tadi malam, siapa yang mandi di toilet? Tanyaku. Mandi? Malam-malam? Nggak ada deh. Semuanya tidur kok, jawab mereka sambil kebingungan. Aku hanya diam, mencoba mengabaikan rasa aneh yang muncul di hatiku. Setelah istirahat, kami melanjutkan perjalanan menuju pos air 2. Jalur mulai menanjak, melewati cekungan-cekungan yang terbentuk dari bekas ban motor. Teman-teman dari Bandung bergerak jauh di depan kami, meninggalkan tim kami yang lambat dan sering bercanda menyebut diri sebagai tim pecel lele, pendaki yang mudah lelah. Sore hari, kami tiba di pos air 2. Tenda mulai didirikan, dan aku kebagian tugas mengambil air bersama Bima. Sumber airnya berupa sungai kecil yang debitnya rendah karena musim kemarau. Kami harus menunggu sekitar 10 menit untuk mengisi satu jerigen ukuran 5 liter. Saat mengisi jerigen ketiga, Bima tiba-tiba berkata, "Rian, dengar nggak suara tadi?" "Suara apa?" Tanyaku sambil mencoba tetap tenang. "Ah nggak, tadi aku kentut." "Ha!" katanya sambil tertawa. Aku menghela napas lega, meski sempat ketakutan. Malam itu, kami menghabiskan waktu dengan tawa dan cerita bersama kelompok Bandung. Hari kedua, perjalanan ke pos Cikasari lebih bersahabat, dengan jalur yang cenderung landai. Pemandangan sabana indah sepanjang jalan membuat kami lupa akan lelah. Kami beristirahat di alun-alun besar, menikmati keindahan padang rumput yang dihiasi kabut tipis. Menjelang sore, kami tiba di Cikasari, sebuah tempat ikonik dengan sungai jernih dan pohon besar di tengahnya. Tanpa pikir panjang, aku dan teman-teman langsung menceburkan diri ke sungai. Airnya dingin dan menyegarkan, seakan menghapus semua kelelahan kami. Setelah puas bermain air, kami memutuskan mendirikan tenda di dekat pohon legenda. Namun, tiba-tiba Tony berteriak, "Sialan! Siapa yang buang hajat di sini?" Ternyata dia menginjak kotoran manusia. Kami hanya bisa mengelus dada sambil berharap pendaki lain lebih peduli soal kebersihan. Malam harinya, suasana hening. Saat aku dan Tony duduk di luar tenda, tiba-tiba terdengar suara tembakan dan jeritan dari kejauhan. Suara itu begitu jelas, membuat bulu kuduk kami berdiri. Kami memutuskan masuk ke tenda, tapi rasa takut membuatku sulit tidur. Sekitar pukul 1 malam, kami mendengar suara langkah kaki mengitari tenda kami. Aku memberanikan diri mengintip melalui celah tenda. Pemandangan yang kulihat membuatku terkejut dan bergidik ngeri. Di luar, samar-samar terlihat beberapa sosok seperti prajurit zaman dahulu. Mereka mengenakan seragam lengkap dengan helm dan membawa senjata tradisional. Dalam gelapnya malam, aku menyaksikan mereka menyeret seseorang yang tampak tak berdaya. Pria itu meronta, memohon, "Tolong, tolong." Suaranya penuh rasa sakit. Aku ingin menghentikan pengintaian ini, tapi tubuhku terasa berat. Seolah aku dipaksa untuk terus menyaksikan.
Adegan selanjutnya semakin mengerikan. Prajurit-prajurit itu menyerang pria tersebut tanpa ampun. Jeritannya perlahan mereda, diiringi tawa menyeramkan dari para prajurit itu. Ketika aku berpikir semuanya selesai, salah satu dari mereka menoleh tajam ke arahku. Mata kami bertemu. Tatapannya tajam, menusuk, seperti mengetahui bahwa aku sedang mengintip. Tiba-tiba, sepasang mata besar muncul di hadapanku. Aku tak tahu bagaimana itu bisa terjadi, tapi mata itu menatap langsung ke dalam mataku. Tubuhku kaku, keringat dingin mengalir deras. Jantungku seakan berhenti berdetak. Aku mencoba berdoa, tetapi semua ayat yang biasa ku hafal hilang dari ingatanku. Bahkan berteriak pun aku tak sanggup. Wi, sadar! Istighfar, Wi! Tangan Kumkum mengguncang tubuhku keras-keras. Aku tersentak. Astaghfirullahaladzim. Menurut Kumkum, aku sempat terlihat melamun, memandang keluar tenda dengan tubuh menggigil dan mata melotot. Setelah minum air yang sudah didoakan Kumkum, aku akhirnya bisa tertidur, meski bayangan mengerikan itu terus menghantui. Hari ketiga. Aku terbangun lebih awal, mencoba mengusir ingatan malam itu. Teman-temanku sudah mulai memasak di luar tenda. Pukul 9 pagi, kami melanjutkan perjalanan meninggalkan pos Cikasari, tempat penuh misteri itu. Siang harinya, kami tiba di Rawa Embun untuk mengisi persediaan air, lalu bergegas menuju Sabana Lonceng. Trek yang menanjak dan beban air di keril membuat perjalanan terasa semakin berat. Malam itu, angin Sabana Lonceng bertiup sangat kencang, disertai suara gemuruh dari lembah. Sekitar pukul 9 malam, aku merasa tak tahan lagi dengan perutku yang mulai mulas. Ada yang mau buang air bareng? Tanyaku pada teman-teman. Karena tak ada yang bersedia, Bang Wahyu menawarkan diri menemaniku. Setelah urusan selesai, aku kembali ke tempat Bang Wahyu duduk. Namun dia menghilang. Hatiku langsung panik. Saat aku kembali ke tenda, Bang Wahyu muncul dari arah lain sambil tertawa kecil. Ternyata dia hanya pergi sebentar tanpa memberitahuku. Hari keempat. Pagi itu, kami mendaki menuju puncak Dewi Jaya, tempat yang konon merupakan bekas istana seorang tokoh legendaris. Setelah menikmati pemandangan di puncak, kami melanjutkan perjalanan menuju Danau Hidup. Jalur menuju danau terasa semakin menyeramkan saat melewati hutan lumut. Pohon-pohon di sini dipenuhi lumut tebal, menciptakan suasana gelap dan lembab. Beberapa kali aku mendengar suara gaduh, seperti langkah kaki, tetapi tak ada siapapun di sekitar kami. Setibanya di Danau Hidup, suasana terasa lebih ramai. Ada beberapa kelompok pendaki lain yang sudah lebih dulu tiba. Malam itu, kami berbincang santai sambil menikmati kopi. Namun, sekitar tengah malam, aku pergi ke semak-semak untuk buang air kecil. Saat itu, aku melihat dua anak kecil sedang bermain di dekat danau. Mereka tertawa riang tanpa mengenakan jaket atau alas kaki, meski suhu sangat dingin. Rasa penasaran bercampur takut mulai menghampiriku. Aku memperhatikan lebih lama, dan tiba-tiba tubuh mereka mulai berubah. Perlahan-lahan mereka tumbuh semakin tinggi, hingga tubuh mereka seukuran orang dewasa. Suara tawa mereka pun berubah, dari suara anak kecil menjadi tawa menyeramkan seperti suara orang tua. Aku langsung berlari ke tenda. Tapi suara tawa itu terus mengikuti, semakin dekat. Bahkan ketika aku tutup telinga, suara itu masih terdengar jelas, bercampur dengan bisikan-bisikan aneh. Aku membangunkan teman-temanku dengan panik. Bangun! Woi bangun!